nikmat yang harus saya syukurin seumur hidup saya. Karena saya yang tadinya merasa dibuang oleh orang tua, akhirnya saya dikasih pengganti yang terbaik dari Allah. Itu harus saya syukuri. Jadi perjalanan saya itu dimulai dari awal mulanya saya masih kecil. Memang saya tidak mempunyai sosok orang tua yang bisa membimbing saya. Apalagi semenjak saya berpindah agama ke Islam. Karena awal mulanya itu saya kan memang dibuang sama orang tua ya. Jadi dibuang sama orang tua, diangkat anak oleh non-muslim lah ya gitu. Tapi mereka juga non-muslim yang taat agama lah. Nah, seiring berjalannya waktu, saya itu akhirnya kan mencari tahu siapa ibu kandung saya dan siapa bapak kandung saya. Memang ibu kandung saya waktu sudah ketemu waktu itu meminta saya 2 syarat. Yang pertama saya harus masuk Islam, dan yang kedua saya diminta untuk orang-orang tidak boleh tahu kalau saya itu anaknya dia. Akhirnya semua itu saya lakukan dan menimbulkan kekecewaan dari orang tua angkat saya yang awalnya mengangkat saya jadi anak gitu ya. Setelah berjalannya waktu, timbullah konflik antara saya dengan ibu kandung saya. Karena banyak orang yang bilang kalau misalnya saya itu mirip dengan dia, dan dia tidak terima akan hal itu karena bagi dia itu saya adalah anak yang dianggapnya sebagai aib. Nah, keluar dari rumah dia, di rumah beliau, saya itu kayak orang yang kehilangan arah karena waktu itu saya masih umurnya 18 tahun ya. Saya ngerasa saya nggak punya pegangan hidup, terus banyak hal yang terjadi di kehidupan saya yang dulu. Akhirnya sampai pada satu titik saya berpikir kalau misalnya saya sudah masuk Islam, saya harus menjalankan segala sesuatu itu dengan full. Karena saya selalu dididik dari kecil itu dengan orang tua angkat saya, bahwa ketika kamu mau menjalankan sesuatu, jalankanlah dengan full. Akhirnya saya mulai mencari, dan akhirnya bertemulah dengan sosoknya Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Asgaf. Dengan penampilan saya yang dulu, beliau tidak pernah ngejudge saya. Artinya beliau dengan tulus dan ikhlas selalu membimbing saya dengan sabar, dengan banyak memaklumi saya. Akhirnya setelah saya jalani, awalnya saya nggak paham apa sih yang dinamakan dengan Habib itu. Banyak orang bilang Habib itu keturunan Nabi. Saya orang yang kritis. Saya nggak mungkin percaya begitu saja kalau tidak dibuktikan dengan akhlak. Karena bagi saya itu utama atas banyaknya kekecewaan yang sudah saya dapat dalam hidup saya. Dan Habib selalu bilang sama saya, kalau nasab itu adalah anugerah yang harus disertakan dengan amanah, yang siapapun harus menjalaninya dengan baik, diiringi dengan akhlak yang baik. Karena kalau misalnya tidak diiringi dengan akhlak yang baik, itu bisa jadi musibah untuk orang-orang di sekitar orang tersebut maupun untuk orang yang mengaku keturunan Nabi. Nah, dari situ saya mulai tertarik dengan apa yang diajarkan oleh Habib. Saya ikuti sedikit dengan sedikit, tapi memang saya masih banyak kekurangan dan khilaf. Sampai kurang lebih sudah 6 tahun lebih saya diangkat anak sama Habib. Akhirnya saya memutuskan untuk full benar-benar untuk mau berhijrah gitu. Saya bersyukur alhamdulillah dengan apa yang sudah Habib lakukan di hidup saya, membimbing saya menjadi orang yang lebih baik lagi, dan saya berharap kebaikan ini akan selalu berserta dengan saya sampai akhir hidup saya. Gitu aja sih. Kak Cleo, saat itu kan Kak Cleo kan sempat juga baca tarot ya? Iya. Nah, gimana pandangan Habib tentang itu? Oke. Banyak orang-orang menyebutkan saya musyrik, saya menyembah kepada selain dengan Allah. Tapi Habib dengan pandangannya yang kepada saya dengan penuh kasih sayang, penuh rahmat, akhirnya beliau selalu menguatkan saya, karena itu salah satu cara saya untuk bertahan hidup,
menghidupi anak-anak saya. Beliau selalu bilang, apapun yang kamu lakukan itu harus sejalan dengan niat hati kamu. Kalau niat hati kamu memang tulus untuk membantu orang-orang, insya Allah Allah akan membantu gitu. Nah, tapi untuk saat sekarang sebenarnya saya masih, cuma saya lebih mengurangi aja dengan siapa saya mau bertemu, di mana saya mau duduk, karena Habib juga selalu mengingatkan, kalau misalnya di tempat-tempat yang tidak baik kita duduk, kalau misalnya tiba-tiba nyawa kita diambil sama Allah, itu berbahaya buat kita. Saat pertama kali bertemu dengan Habib, apa sih yang bikin mengena gitu loh? Yaitu kesabarannya beliau, terus dengan beliau menunjukkan dengan akhlak yang Masya Allah buat saya. Dia menerima saya yang banyak kekurangan, yang memang hilang pegangan hidup. Beliau bisa menjadi sosok ayah buat saya yang selama ini saya nggak punya gitu. Jadi sosok ayah tuh bagaimana sih? Saya tidak pernah merasakan sosok ayah yang selalu ada buat saya. Saya tidak pernah merasakan sosok ayah yang selalu mendukung saya apapun yang saya kerjakan, menasehati saya untuk menjadi lebih baik. Saya nggak pernah merasakan hal itu. Saya cuma dapat itu dari sosoknya Habib Muhammad. Selain dari itu, saya sebenarnya tidak pernah mendapatkan kasih sayang yang seperti itu. Sosok Habib ini bukan cuma seorang guru ya, tapi kayak ayah juga. Melebihi orang tua kandung saya yang bahkan membuang saya sendiri. Dan saya bersyukur di balik semua yang sudah terjadi sama saya, Allah masih memberikan sosoknya Habib yang luar biasa buat saya, yang bisa membantu saya berubah menjadi lebih baik. Dengan kehidupan yang awal-awal cukup belum getir ya, apa sih yang akhirnya menguatkan Kakak sekarang untuk tetap seperti ini? Karena Habib selalu mengingatkan saya bahwa hidup itu bukan cuma di dunia. Hidup yang sebenar-benarnya adalah nanti ketika di akhirat. Dan saya di satu titik saya harus berpikir bukan cuma untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk anak-anak saya. Karena saya single parent, saya harus berjuang untuk anak-anak saya, bukan secara lahir maupun batin, terutama masalah agama. Kalau misalnya saya sendiri tidak kuat dan tidak mempunyai bimbingan dari Habib secara agama, anak-anak saya mau jadi apa? Oke, berarti sekarang Kak Lila apa yang dirasakan sekarang ini setelah perubahan seperti ini? Saya merasakan perubahan yang benar-benar Allah kasih saya nikmat yang harus saya syukurin seumur hidup saya. Karena saya yang tadinya merasa dibuang oleh orang tua, akhirnya saya dikasih pengganti yang terbaik dari Allah. Itu harus saya syukuri seumur hidup saya gitu. Tidak semua orang seberuntung saya. Dan tidak semua orang itu bisa mendapatkan guru dan pembimbing yang baik seperti yang saya dapatkan sekarang. Itu salah satu belas kasihannya Allah kepada saya. Dan itu memberikan saya ketenangan. Berarti sekarang Kak Lila lebih apa nih kegiatan sibukannya sekarang ini? Untuk sekarang saya masih menjalani kegiatan saya, cuma hanya membatasi ngurusin anak-anak, terus lebih banyak berkumpul dengan orang-orang yang memang dekat dengan Allah. Itu saya mendapatkan manfaat yang besar, seperti contohnya Umi Saadah, terus begitu juga beberapa habib-habib yang lain yang Masya Allah mereka membuktikan dengan akhlaknya mereka, dengan tawadunya mereka, dengan kesabarannya mereka menghadapi saya yang dulu ketemu mereka nggak pakai hijab bahkan, tapi mereka menerima saya dengan sangat welcome. Nggak pernah ngejudge karena saya orangnya kritis. Kalau misalnya memang mereka ngejudge saya dari awal, tidak mungkin saya akan seperti ini sekarang. Mungkin ada yang diucapkan dari Kak Lila untuk orang yang telah membantu berjasa. Saya berterima kasih yang sangat banyak untuk Habib Muhammad dan juga keluarga besarnya Habib Muhammad yang udah selalu banyak membantu saya dalam menjalani hidup saya, dalam menguatkan saya ketika saya dihujat banyak orang. Terima kasih. Karena kalau misalnya nggak ada keluarganya Habib dan juga nggak ada
orang-orang yang memang mereka tulus dan ikhlas dalam bantu saya. Mungkin saya bisa terjerumus dalam pergaulan yang saya nggak tahu, tapi itu semua berkat kebaikannya Allah sama saya. Nggak ada lagi yang bisa saya ucapkan selain terima kasih. Gitu aja sih, Mas.